Dan kita beralih ke informasi lainnya, sistem ganjil genap tengah memasuki tahap sosialisasi sebelum uji coba dan juga pemberlakuan efektif pada akhir Agustus mendatang. Pada pemberlakuannya nanti, sistem ini diklaim dapat mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta hingga 30%. Dan bagaimana sistem ganjil genap ini dapat diberlakukan? Berikut liputan saya tadi pagi bersama dengan juru kamera Rizky Andrianto bersama dengan pilot drone David Sibarani. Misal saat ini sistem ganjil genap yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta tengah memasuki masa sosialisasi dari 28 Juni hingga ini 26 Juli mendatang, kemudian disusul dengan pemberlakuan uji coba yang akan berlangsung sejak 27 Juli hingga Agustus mendatang dan pemberlakuan secara efektif sejak 30 Agustus pada tahun ini. Dan tentunya pada masa sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengetahui secara keseluruhan dan secara pasti bagaimana pemberlakuan sistem ganjil genap ini diberlakukan di ruas-ruas jalan yang ada di ibu kota. Yang pertama, pemirsa, yang perlu Anda ketahui adalah sistem ganjil genap ini diberlakukan berdasarkan tanggalan kalender dan juga angka terakhir pada plat kendaraan Anda. Jadi misalnya plat kendaraan Anda berakhir dengan nomor 0, 2, 4, 6, dan juga 8, Anda dapat menggunakan kendaraan Anda pada tanggal genap juga. Begitupun sebaliknya, jika kendaraan Anda berakhir dengan nomor ganjil, Anda dapat menggunakan kendaraan Anda pada tanggal-tanggal ganjil. Dan yang kedua, pemirsa, bahwa penerapan sistem ganjil genap ini tidak berlangsung secara sehari penuh, tapi hanya pada jam-jam tertentu. Yang pertama adalah jam 7 hingga jam 10 pagi, dan yang kedua adalah jam 16.30 hingga jam 19.30 sore. Dan selebihnya Anda dapat menggunakan secara bebas kendaraan Anda. Dan yang ketiga, sistem ganjil genap ini berlangsung tidak di seluruh jalan ibu kota, tapi hanya di ruas-ruas jalan tertentu yang dahulunya merupakan kawasan 3-in-1. Seperti misalnya Jalan Sudirman Tamrin, kemudian juga sebagian jalan ke Gatot Subroto, Jalan Sisingamangaraja, dan juga Jalan Medan Merdeka Barat. Dan yang keempat, ada beberapa jenis kendaraan yang tidak terkena sistem ganjil genap. Yang pertama adalah tentunya kendaraan presiden dan juga wakil presiden serta pejabat negara. Yang kedua adalah sistem kendaraan yang diperuntukkan untuk sosial, yakni adalah ambulans dan juga pemadam kebakaran. Yang ketiga adalah angkutan umum atau plat kuning, dan yang keempat adalah kendaraan roda 2 atau motor. Dan pemirsa, memang sistem ganjil genap ini merupakan sistem sementara yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta seiring dengan ditariknya atau tidak berlakunya sistem 3-in-1 dan sambil menunggu sistem ERP berlangsung pada akhir 17 mendatang. Tentunya ada pro dan juga kontra terkait dengan pemberlakuan sistem ganjil genap ini, namun kita berharap bahwa sistem ini akan secara efektif akan menurunkan angka kemacetan pada jam-jam tertentu di ibu kota DKI Jakarta. Tezar Aditya, Rizky Andrianto, dan pilot drone David Sibarani, Berita 1, Jakarta. Sejumlah informasi terkait dengan arus mudik Lebaran dari Terminal Kampung Rambutan dan juga dari berbagai kota di Indonesia. Kita kembalikan ke Anda, Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Tezar Aditya.